Kalau orang sakit flu itu masih kelihatan, bersin, hidung meler, mungkin kepalanya panas gitu kan. Iya. Makanya ngecek suhu tuh di kepala. Ya. Ya kan? Ngecek suhu itu di kepala. Iya, pasti Kepala harus. yang di atas, ya kan. Kecuali kalian punya kepala lain yang mau dicek suhunya, tapi kan nggak ada. Iya. Kepala cuma satu ini doang, betul nggak gue? Kepala cuma satu dong harusnya, ya kan? Harusnya. Iya. Oke, tes. Halo Vic. Udah. Nyambung, Vic. Nyambung. Udah. Oke, 1, 2, 3. This is 30-an Podcast. Buat teman-teman yang bingung ini video apa, ini adalah video 30-an podcast. Jadi ada sebuah podcast di luar sana ya, yang bisa kalian dengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan itu dihuni oleh 2 orang manusia. Betul. Taufik Nobo dan juga Wisnu Kumoro ya. Dan podcast ini sudah lama terhenti. Iya. Sekitar Iya dari awal berapa pandemi bulan? lah. Dari Maret kan? Maret apa April? Maret loh. 4 bulanan. Iya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya masuk bulan kelima. Masuk bulan kelima. Kita tidak membuat konten apapun untuk podcastnya. Dan gak cuma itu, kita nggak ketemu sama sekali. Enggak, teleponan doang paling. Cuma teleponan doang. Itu pun Sama kalau Pak ini. lagi nggak jagain anak, Taufiknya. Atau lagi penasaran Kalau nggak soal lagi. kamera gitu ya. Nah, kalau nggak nanya-nanya kamera, atau ya gitulah. Berita perteknologian gitu. Iya, kita nggak bisa ungkap semua di sini, tapi Oh, ya kita nggak akan bisa. ungkap sebagian ya. Dan kenapa judulnya 30-an? Mungkin yang di YouTube nggak tahu, tapi 30-an di sini menggambarkan usia kami. Ya. Tua ya, Nu? Ternyata Wisnu tua. Hah? Emang nggak bisa bohong. Lo mau tahu nggak? Apa? Ini ada cerita lucu deh. Maaf nyelak ya. Tapi ini Ya, masih nggak berhubungan apa-apa. dengan umur nih. Jadi ada orang PR-nya Sony Indonesia. Ini kayaknya PR-nya Sony Indonesia. kayaknya Sony keseluruhan. Jadi nggak cuma kamera, tapi Sony Oke, Indonesia. oke. Terus at one point dia sempat naruh di Instagram story dia lagi nonton WTF Travis gitu. Oke. Terus gue bilang, kegep ya umurnya gitu. Iseng dong. Dia bilang gini. Wah, itu jahat sih. Enggak, terus dia bilang gini. Tapi Mas Taufik, saya waktu SMP dengerin Mas Taufik siaran. Mateng. Fik, gue udah bilang, Fik. Waktu gue SMA, bentar. Kalau gue SMA dengerin lo siaran, berarti dia SMP ya? Iya, bener. Tetep aja gue tua ya. Tapi tetep, Fik, gue SMA, gue dengerin lo. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, nih gue ngeliat ke kamera sekarang. Gue tuh SMA, itu dengerin Taufik siaran di salah satu radio. Ada. Dan sekarang bikin podcast bareng. Dan kalau kalian ngerasa obrolan gue sama Taufik nih agak berjeda, agak delay. Karena memang ketika lagi merekam ini, gue melihat ke kamera gue. Taufik melihat ke kameranya dia. Dan kami cuma saling terhubung via telepon. Iya, Jadi betul. tidak melihat wajah satu sama lain. Ini bingung banget. Sebuah konsep yang aneh memang. Pak, pertanyaan gue adalah gini Pak sebenarnya. Apa? Ini banyak yang mungkin penasaran dan juga relate sama obrolan yang tadi kita udah rekam sebelumnya Oke. yang ada di channelnya Taufik. Iya. Obrolan 30-an podcast sebelumnya nih ada di channelnya dia. Ya, Meskipun gue nggak tahu siapa duluan yang publish ya, gue duluan atau dia duluan. anggaplah berurutan ya. Anggaplah berurutan. Lo duluan ya, anggap aja gitu ya. Iya. Tadi kita ngomongin tentang duit di sana, tentang pekerjaan, hal-hal yang menjadi curhatan dari kebanyakan orang di usia 30-an di masa pandemi kayak gini. Yaitu Betul. adalah kehilangan pekerjaan, Ya. kehilangan potensi duit dan lain-lain. Ya. Tapi di channel Wisnu Kumoro ini berbeda. Wah, gimana, Nu? Pertanyaan gue adalah, Fik, lo kan sekarang di rumah doang kebanyakan. Bisa gue bilang selalu di rumah doang malahnya. Iya. Ada perubahan nggak, Fik, ke makanan favorit lo? Hah? Karena Ini pertanyaan macam apa sih? nggak, gue serius. Kenapa gue kayak gitu? Karena gini, orang banyak yang nggak sadar perubahan di hidup mereka tuh nggak cuma tentang
yang hal-hal penting yang mega besar gitu loh. Oh, Gak hal-hal makro aja, tapi juga hal mikro. Ya, Mulai dari selera makan, pilihan minuman. Karena banyak teman-teman gue yang tadinya nggak doyan ngemil ketika udah WFH. Ngemil mulu. Iya, bahkan berat badannya udah mulai ngalahin tahun lahirnya gitu. Ya kalau gue tuh gini, makanan favorit sih nggak berubah. Jumlah makanan yang dikonsumsi itu meningkat. Oke, seberapa berubah dari sebelumnya? Karena gue tahu lo kan meskipun tidak langsing banget ya. Iya, tapi nggak sebegitunya kan gitu. Nggak Jadi sebegitunya. gue Kita tuh masih bisa sekarang- bersaing waktu itu. Bener, lama banget tuh. Gue sekarang itu menyentuh angka kepala 9 cuy. Terakhir tuh kayaknya 92, 93 gitu ya. Wah, gokil. Dan gue sangat berharap tidak melebihi itu gitu karena Dan harusnya iya, jangan sampai jangan karena udah capek. Ini gue inget banget waktu kita ada acara waktu itu yang main tanding bareng Tech Vengers. Oke, ya. Itu ada Ibro kan. Di ini ya, di mana, di Menteng ya? Menteng. Itu ada Ibro kan. Si Ibro dia kayaknya ngomong sama lo deh, lo jangan lupa diet gitu. Ntar kalau lo udah kayak udah Taufik, kayak Moldy susah kata dia. Iya sih. Dan tapi gue Gue bilang, inget kalimat itu. iya, dan gue bilang, emang kayak gue udah susah ya gitu. Oh ternyata iya, karena gue bertambah terus, nggak turun-turun. Jadi yang berubah bukan makanannya tapi jumlahnya. Jumlahnya. Karena gini, tapi ini ada juga justifikasi dari istri yang lagi hamil ya gitu. Jadi ini satu hal yang camkanlah pria-pria di luar sana gitu. Kalau istri hamil biasanya suka pengen makan ini, makan itu gitu kan. Ya, minta ini itu ya. Benar. Kalau nggak habis, siapa menurut Ngana yang ngabisin? Coba. Siapa? Dibuang, sayang. Bila kita yang makan. Mau nggak mau kan begitu akhirnya. Tapi ya dinikmatin aja. Nikmatin aja. Nanti akan mengurus seiring anak lahir kok gitu. Oh iya. Oh karena Bapak berpengalaman ya. Iya. Sudah punya anak, pernah terbukti ya. Benar. Emang kurus waktu itu, Pak? Apa? Kurus waktu itu? Lumayan, Mbak. Lumayan. Ya, karena gue pun mengalami hal yang sama dan gue yakin ini relate sama banyak banget orang di luar sana yang juga WFH kayak Iya kita sih. gitu. Iya sih. Parah cuy. Itu banyak banget yang tiba-tiba gue kaget ketika ini gue udah mulai aktivitas di luar juga nih. Oke, iya. Kalau lo kan belum Oh, ya, iya. lo belum. Iya. Gue udah ketemu klien meskipun lokasi gue tentukan sekali, Oke. durasinya juga gue tentukan, Ya. kemudian juga prioritas klien yang gue temui juga itu ngaruh gitu. Ada protokolnya Cuman gua udah sendiri lah ya. Iya, ketika gue ketemu dan di mana beberapa klien gue ini biasanya juga teman gue kan ya, gue ketemu gue kaget kayak, waduh, kita nggak ngomongin body shaming atau gimana ya, tapi kok lo berbeda gitu. Iya. Dan mereka bilang, iya nih gue WFH jadi doyan banget makan. Tadi hal yang gue tadinya nggak doyan, iseng-iseng nyoba, ternyata enak gue doyan. Terus tadinya gue nggak ngopi, tiba-tiba jadi ngopi dengan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan yang lo tahu kopi pesenan itu bukan cuma kopi. Gula semua isinya mas susu. Nah itu, makanya kenapa gue pikir ini kayaknya menarik untuk dibahas karena gue nggak nemuin satu orang pun yang tidak doyan ngemil sepanjang WFH. Iya sih. Iya. Gue nggak nemu satu iya. orang pun yang gue ajak ngobrol. Nggak deh, gue jadi nggak doyan ngemil WFH. Buset, gue nggak nemu satu pun di lingkungan gue. Gue nggak tahu kalau yang nonton mungkin ada yang merasa seperti itu, tapi nggak ada sama sekali tempat gue. Bahkan nih gue ngambil sesuatu dulu nih, nggak kelihatan sih tapi gue ngambil salah satu merek legendaris, Cheeky Balls. Oke. Cheese segede-gede gini men. Ini gue nutupin muka gue aja ketutupan. Gila, segede Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Bayangin aja. Iya. 12 inci lebih. Benar. Ini terkait sedikit ya. Terkait sedikit lah. Ini kan ujung-ujungnya pengeluaran berarti ya. Oke. Selama WFH ini ya. Walaupun masih jalan sih gitu. WFH-nya untuk beberapa orang masih jalan. Ada yang udah mulai ngantor segala macam. Ya. Pengeluaran, Pak. Jajan terbesar lo akhirnya apa? Oke, jajan terbesar gue. Wah, waduh. Ini berat banget untuk dibahas sebenarnya.
Gue harap 1-2 orang tidak menonton atau tidak mendengar ini ya. Iya. Pasangan gue semoga nggak mendengar, orang tua gue semoga nggak mendengar. Gue ingat-ingat dulu bentar. Tapi kalau di rekap ya, tetap video game. Oke, iya. Kalau misalnya dihitung-hitung ujung-ujungnya pasti lo kesana. Untungnya masih tetap video game. Pasti. Masih tetap video game. Karena pengeluaran gue untuk video game, buat yang nggak tahu ya, teman-teman yang nggak tahu, gue tuh kan kolektor video game. Jadi gue punya budget tersendiri untuk belanja. Itulah justifikasi kata-katanya tuh, kolektor. Walaupun nggak gue pajang di video gue ya. Walaupun gue benar, gue setuju gitu ya. Tapi justifikasinya tuh itu, kolektor. Oke, itu justifikasi. Tapi memang ada kantong-kantong belanja lain yang membengkak secara tiba-tiba. Selain bayar listrik ya, yang tiba-tiba mahal banget. Yang gila banget mahalnya itu. Masa sih lo juga kebagian? Wih, kena Pak. Lo ini, meskipun gue di apartemen, kan apartemen nggak pakai token ya Pak. Oh oke. Ya kena kan? Lah kalau nggak pakai token kena ya. Nggak pakai token kena kan, dan listrik unit gue lumayan gede sih, jadi lumayan naik sih Pak. Gue naik lumayan di atas 30% naiknya. Lumayan. Jadi apalagi lampu kan, lo tahu sendiri kalau syuting ya gimana gitu. Jadi ya lumayan. Dan kantong lain yang juga bengkak adalah ya itu tadi makan gitu. Gue sehari bisa udahlah edan lah Pak. Tapi you look fit aja cuy kalau di video. Pakai lensa ultra wide ya. Bapak nggak tahu kan selama apa saya menahan nafas. Oh oke. Siap. Iya. Makanya dari dada ke atas kok jadi aja nyela Pak. diri sendiri ya gue ya. Ya tapi ini harus ada solusinya sih sebenarnya, karena gue udah pernah nyoba Vic, untuk diet. Ini beneran. Sepanjang WFH gue nyoba untuk diet dan cukup ekstrim. Gue pesan diet yang tanpa garam, tanpa gula. Oh oke. Mayo. Beda ya? Gue nggak tahu apa namanya. Pokoknya tanpa garam lagi. So imut banget gue. Tanpa garam, tanpa gula. Selama 2 minggu. Bisa. Sakit gue. Ya emang nggak semua orang bisa. Jadi awalnya seminggu pertama ngerasa bersih banget, clean banget rasanya. Oke. Kayak ini udah enak nih, dan anehnya kata kayak semacam konsultannya harusnya udah ngerasa ada penurunan berat badan Mas. Kok gue nggak ada ya? Okay. Gue bingung ya. Kok gue nggak ada penurunan gitu. Nggak turun. Tapi gue ngerasa badan gue kayak bersih aja. Okay. Selama ini makan junk food, makan apa gitu. Masuk ke minggu kedua gue sakit. Akhirnya gue berhenti. Okay. Ya udahlah, gue balik lagi barbar makan dan ya udahlah ala gue aja deh gitu. Lo tau gak sih men, gue turun. Berat gue turun. Ya mungkin karena sakit jadi turun. Ini seriusan. Jadinya turun abis itu berat gue ya beberapa kilo, 2-3 kiloan gue turun berat badan gue. Jadi kayak sakit tapi. Iya tapi pakai sakit gitu. Jadi setelah sakit abis itu gue turun beratnya. Mungkin ini metodenya, tapi jangan ditiru ya. Mungkin ini metodenya. Enggak. Tapi emang diet tanpa gula, tanpa garam itu nggak semua orang bisa. Karena beberapa orang lebih butuh benar. Iya. Karena emang kalau kita ngomongin diet nih, si sok ngerti. Itu custom lah. Tiap orang tuh punya takarannya masing-masing. Apa yang bisa dilakukan, apa yang enggak gitu. Betul. Jadi kalau kayak gue emang nggak bisa diet kayak begitu tadi. Tapi Bapak udah pernah nyoba? Enggak. lo harus ngerasain ya. Gue pernah nyobain kayak si detox itu ya. Jadi sehari itu cuman ini Pak ya, penyanyi ya, Arditox. Siapa sih Arditox? Arditox Pramono. Oh ya, oke Bapak nggak tahu. Aduh, Bapak. Jadi siapa namanya? Gue nyobain tuh setiap 2 jam atau 4 jam gue lupa. Itu cuma minum jus doang. 3 hari. Impactnya 1. Apa? Impactnya 1. Tiap malam gue marah-marah. Wah, itu banget sih. Emosi itu jadi gak stabil. Dan menurut gue kayak, oke ini gak usah nih. Ini gue hangry. Jadi kayaknya gak perlu nih gue yang kayak begini-begini. Gitu. Gue juga sih. Tiap orang beda. Diet aja beda. Sampai cemilan beda. Gue mulai mikir, pandemi ini sebenarnya ada dampak bagusnya juga buat kita.
Ini sudut pandang gue ya, sudut Ya. pandang gue. Ya. Kenapa bagus? Kita jadi kenal diri kita yang selama ini kita nggak pernah tahu. Oh iya. Ya. Gue nggak pernah tahu gue bisa ini, gue nggak pernah tahu gue doyan makan ini, dan semua jadi gue tahu selama gue pandemi ini. Iya. Gitu. Iya. Gue jadi punya, ini yang sedih sih, gue jadi punya waktu buat gue mengenal diri gue lagi. Ah, oke. Gitu. Karena waktu sebelum pandemi kerjaan rutin, aktivitas udah kejadwal dan semuanya. Tidak ada waktu khusus buat gue kayak ngobrol sama diri sendiri. Gue ngobrol apa sih yang gue pengen, apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka, what change in my life, what change in my body, dan semuanya nggak ada gitu. Ketika di pandemi tiba-tiba gue punya waktu buat itu. Oke. Bukan tiba-tiba sih, ya memang mau nggak mau. Gue jadi punya waktu buat itu. Ada satu hal lagi yang sebenarnya bisa dibilang mungkin agak miris, termasuk gue dapat pelajaran ini banget selama masa pandemi ini ya. Itu adalah gue jadi belajar mengenal lagi anak dan istri. Itu juga akhirnya jadi salah satu momen yang tepat tuh sebenarnya. And it is good. Kalau misalkan lo selama ini kebiasa, ini kisah klasik banget ya bapak-bapak nyari duit keluar pagi pulang malam. Ini 30-an ya soalnya ya, 30-an ya. Iya enggak, tapi kan maksud gue itu hal yang common terjadi ya gitu. Nah terus akhirnya lo sekarang lebih banyak di rumah dan segala macamnya, waktunya lah lo reconnect, rekindle the sparks, karena mungkin sparksnya kemarin-kemarin udah hilang, dan kenalin lagi anak lo, karena mungkin selama ini lo cuman ketemu anak lo pas malam doang, lo nggak tahu dia siangnya gimana, apakah ternyata atau cuman pagi doang gitu ya. Benar, apakah he's doing healthy, jasmani dan rohani dan segala macamnya, karena strikes-nya si si pandemi ini luar biasa banget menurut gue, nggak cuman fisik tapi juga mental gitu. Dan betul banget. A lot of people broken mentally selama masa pandemi ini. Gue ngalamin, keluarga gue ngalamin, dan menurut gue itu bukan satu hal yang harus bikin malu, tapi itu satu hal yang emang harus jadi eye opener kalau ternyata masalah ini ada. Face it. Segimana pentingnya kesehatan fisik lo ngejaga tidur, ngejaga makan dan segala macamnya, segitu pentingnya juga mental, ya? Lo menjaga kesehatan mental lo gitu. Itu it's really important. Jadi satu-satunya alasan kemarin kalau misalkan emang gue yang biasa di rumah doang, terus akhirnya memberanikan diri keluar naik mobil, cuman keliling doang karena tetap masih ngejagain gue nggak pengen kenapa-napa, jadi cuma pakai mobil doang keliling, ya itu adalah kesehatan mental. Lo paling jauh kemana sekarang keliling? Kemarin udah sampai. Lo tinggal daerah Bintaro ya? Bintaro. Kemarin gue sampai Ancol, Pak. Gue sampai Ancol. Itu mah udah jauh banget, Bapak. Pas gue mau. Bukan keliling-keliling bentar itu. Loh ya enggak, tapi itu kan, bukan keliling bentar. Iya, tapi balik lagi gue pengen kayak karena kan strikes-nya udah nggak cuman ke gue dan istri gue, tapi juga udah sampai ke anak gue kan gitu. Jadi kita akan bawa ke sana. Tapi dengan tujuannya simple, stay di mobil, kita ngelihat ya pas banget lagi sunset lah waktu itu gitu. Sampai gerbang ternyata ditolak karena anaknya di bawah 9 tahun. Nggak boleh ya? Nggak boleh ternyata. Cuman ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi gue ngerti. Ternyata ya emang gue nyampe sana pun rezeki lo bukan di sini. Rezeki lo ya udah area Bintaro aja lo kelilingin tuh. McD lagi, Starbucks lagi gitu, ya udah lo keliling situ aja, exchange aja udah gitu. Sekitaran situ aja nggak usah jauh-jauh. Iya makanya, itu pun drive thru kan gitu. Jadi cuman ya udah seenggaknya itu hiburan yang kita punya, maksimalin lah gitu. Kalaupun gue gini, gue sangat men-encourage lo untuk ya lo yang nonton lah. Soalnya gue sama Wisnu agak beda. Kalau Wisnu masih sekarang sudah mulai pede buat keluar lah dengan protokol kesehatan. Ya, bener kan? Tapi dengan protokol kesehatan yang emang yang sudah lo atur sedemikian rupa lah. Lo batasin tadi jam ketemunya, apanya dan segala macamnya. Lo pilih-pilih orangnya. Pakai face shield. Nah kalau gue memilih untuk kayak gue nggak usah kemana-mana ya, gue di rumah aja gitu. Sekalipun gue keluar ya gue cuma keliling-keliling, either itu beli bensin, ada kebutuhan rumah tangga lah gitu kan. Ataupun karena kan Bapak juga punya alasan tambahan. Apa tuh? Gerbong. Iya benar-benar, dan istri gue juga lagi hamil, jadi gue nggak pengen yang terlalu keluar gimana. I encourage you keep your safe distance,
keep your health protocol, tapi at the same time kalau emang lo udah muntap banget dan lo akan tahu karena di saat mental lo terserang itu bukan cuman kayak duh nggak enak, no, it's more than just duh nggak enak gitu, itu beda rasanya. Go out, keliling aja, naik mobil deh, jadi seenggaknya masih dalam protokol yang aman juga hitungannya gitu. Kalau gue mah. Ya ibaratnya kalau yang diserang udah mental, ibarat smartphone yang rusak OS-nya coy. Software, benar. Bukan cuma OS-nya malah, kernelnya yang diserang. Iya, masalahnya nggak semudah reboot doang gitu kan. Iya, lo nggak semudah restart modem kayak IndiHome, nggak semudah itu. Kenapa harus IndiHome sih Pak? Banyak yang lebih bagus. Iya, banyak yang lebih bagus, tapi kan yang alasannya restart modem IndiHome doang. Oh iya. Nggak doang sih. Internet provider apartemen gue juga. Yang lain juga kan. Iya, melekatnya udah ke sana. Gue bisa bilang ini nggak cuma sekedar itu, nggak cuma sekedar ntar juga sembuh sendiri ya, restart modem gitu, nggak kayak gitu. No. Mental itu segitu pentingnya. Ya. Karena kalau udah jalan dengan bagus kernel dan OS-nya, smartphone ini meskipun prosesornya lamban, tetap bisa berjalan dengan baik gitu. Dengan nyaman umurnya masih bisa. Ya, benar. Iya. Benar. Karena lo bisa bayangkan sebuah handphone jadul tetap bisa menyala dengan baik itu karena OS-nya juga berjalan dengan baik dan aman di dalam handphonenya. Ya. Bayangkan handphone yang paling baru sekalipun, tapi kalau OS-nya korup dan lain-lain nggak bisa dipakai, mendingan handphone jadul tadi gitu. Yes. Jadi sebegitu pentingnya hal-hal yang mungkin nggak kelihatan. Kalau gue ngutip kalimatnya Linkin Park, just because you cannot see it doesn't mean it isn't there. Ya, betul. Jadi hanya karena lo nggak bisa lihat bukan berarti itu nggak ada. Ya. Nah mental tuh kayak gitu. Ya. Kalau orang sakit flu itu masih kelihatan, bersin, hidung meler, mungkin palanya panas gitu kan. Yeah. Makanya ngecek suhu tuh di kepala. Ya. Ya, ngecek suhu itu di kepala. Pasti. Kepala yang di atas, ya kan. Kecuali kalian punya kepala lain yang mau dicek suhunya, tapi kan nggak ada. Iya. Kepala cuma satu ini doang, betul nggak gue? Kepala cuma satu dong harusnya, ya kan? Harusnya. Iya. Gitu. Depends Jadi on maksud your gue, brain. iya. Karena yang dicek adalah suhu otaknya sebenarnya, itu kan. Tapi betul. kan tengkorak kepalanya yang disorot akhirnya. Ya itu sakit yang kelihatan. Tapi ada sakit yang nggak kelihatan, ya itu dia. Itu sebenarnya kayak batin lo lagi flu. Ya udah istirahat juga sama dong, kayak badan lo lagi flu, butuh istirahat. Batin lo lagi flu, tanda kutip flu, lo juga butuh istirahat. Ya. Dan cara istirahat gimana kalau kondisinya lagi di rumah doang, WFH dan lain-lain. Banyak caranya untuk melepas stres, mulai dari ini gue nggak saranin sih, karena kayaknya Taufik juga sulit untuk berkutat di masalah ini. Ada orang yang stress reliefnya dengan makan. Iya sih, tapi jangan. Bapak kalau sendiri bisa yang jangan. ngomong, katakan stress eating kan. Ya. Ada orang yang stres makan. Di kondisi tertentu it's okay, tapi sampai ini jadi reguler nggak boleh. Jangan. Itu jadi potensi masalah baru. Tapi itu bisa jadi salah satu solusinya sebenarnya. Lo makan sesuatu yang jarang lo makan, kayak lo pesan makanan yang festive, terus lo nge-treat diri lo sendiri, bikin senang, begitu udah senang kembali normal lagi makannya. Ya kayak gitu sih menurut gua nggak apa-apa. Iya, it depends ya. Nggak stress eating terus-terusan gitu. Ya. Atau mungkin lo tipe orang yang mesti punya satu objek tertentu supaya bisa ngerilis stres lo. Misalkan lo belanja kayak gue belanja video game tuh membuat gue senang banget ya. Yeah. Itu stress relief ya, yang bahaya sekali, tapi sekali lagi limitnya harus ada. Ketika beyond limit, wah itu jadi masalah baru. Jangan. Kemudian juga ada orang yang suka dengan achieve sesuatu. Misalkan kayak lo main game, tiba-tiba lo menang. Kayak lo main Fall Guys, itu kan game baru tuh. Yang lagi dicoba banyak orang. Betul. Gue nyoba di PS4 dan akhirnya gue bisa dapat crown juara 1 dari 60 orang. Oh, nice. Itu gue sampai teriak ketika menang. Beneran teriak. Seseru itu ya? Sampai kan gue teriaknya kencang banget loh men, sumpah. Beneran gue teriak. Itu sayangnya nggak gue rekam, tapi gue sampai seteriak itu coba untuk tuh menang kayaknya pertama kali.
itu endorfin langsung rilis banget men. Benar, Abis itu gue benar. kayak tenang tiduran sekitar 10 menit, gue tiduran senyum lo, bayangin aja. Jadi kayak gila selega itu rasanya. Dan itu bisa dilakukan. Dan banyak hal lain kok, sampai ke titik dimana kalau itu nggak bisa membuat kalian stresnya berkurang, ada tipe orang yang happy-nya dengan filantropi. Ada orang-orang yang happy-nya pakai sharing sama orang lain, berbagi. Lo bisa bikin kelas online, berbagi ilmu lo, karena banyak teman-teman gue juga yang kayak gitu. Dia bikin seminar, dia bikin apa gratis nggak berbayar, dia bagiin ilmunya, atau bikin podcast berbagi ilmunya, dan itu bisa bikin happy juga. Jadi ada orang-orang yang kayak gitu, dan lo tinggal pilih aja metode stress relief lo yang mana, metode bikin happy lo yang mana, dan itu ada tingkatannya mulai dari yang paling bawah sampai yang paling menurut gue self actualization-nya terpenuhi gitu. Sama seperti diet ya, itu super customizable ya, karena balik ke orangnya masing-masing ya. Iya. Gitu. Makanya tadi gue mulai dari hal yang paling basic dari kebutuhan orang-orang, yaitu adalah makan. Oh, oke. Sampai pada akhirnya adalah bagaimana cara lo untuk ngelepas stres lo di masa pandemi. Jadi kayak pandemi ini ada bad side-nya, ada good side-nya juga ternyata. Ada hal yang bisa bikin jelek, tapi ada juga hal yang bikin ternyata kita bisa melakukan hal-hal baru juga gitu. Dan ini relate seperti apa yang gue omongin juga di video yang ada di channelnya Taufik. Betul, gitu. Jadi kalau betul. kalian nonton secara lengkap, tonton juga video di sana. Kita di sana ngomongin tentang bagaimana dari sudut pandang kerjaan, sudut pandang cari uang. Kalau di sini gue lebih ke hal-hal yang di luar itu, yaitu ya paling makanan dan bagaimana cara mengelola emosinya. Gitu. Iya benar, karena emang it really is important. Balik lagi ujung-ujungnya adalah try to be happy. Karena emang impact-nya itu yang paling penting ya, gitu. Sepenting ini tiba-tiba ada anak gue nongol di belakang ngambil minum. Gue nggak bisa tahu karena gue nggak lihat. Iya, saya nggak apa-apa aus. Nah iya boleh saya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Mau gantiin bapaknya depan kamera juga nggak apa-apa. Tapi kalau lagi rekam YouTube, kalau rekam YouTube ini bakal di-cut sama Taufik. Tapi karena ini podcast, ini gak bisa di-cut. Iya, gak bisa. Karena kalau dia nge-cut, gue juga hilang. Iya, bener. Panjang jadinya. Jadi panjang kan, kita gak bisa saling nge-cut. Jadi go on aja. Nantinya ke depannya, gue akan cari cara gimana supaya kita bisa live. Ditonton dan interaktif sama orang-orang di channel gue dan juga di channel lo. True. Nanti kita akan coba bagaimana caranya. Dan juga penjadwalannya, dan semua ini tergantung dari respon teman-teman yang menonton dan mendengarkan ini. Jadi kalau kalian suka dengan konsep obrolan seperti ini, silahkan tulis di bagian komen video ini, dan juga di tempatnya Taufik, silahkan tulis aja di komen di sana. Kalau kalian pengen kita bikin kayak gini lebih sering, nanti gue akan bikin. Gue akan carikan cara yang paling efektif ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, karena gue belum pernah kayak online meeting sama ini loh, sama viewers gue juga. Belum pernah gue. Terakhir gue ngumpul sama viewers gue, karena gue dulu sering, Pak. Gue sering banget dulu. Gue bikin segmen sendiri, namanya Collab with Subscribers. Oh iya, gue nonton. Dulu sekitar 2 tahun lalu gue bikin, sampai ada yang namanya tim malam. Ada tuh, Pak. Jadi orang-orang yang memang kayak sering ngobrol sama gue bareng-bareng secara langsung. Itu sampai ada mulai acara online-nya di Instagram, sampai acara offline-nya itu ada ngumpul di coffee shop dulu. Jadi kita sering banget ngobrol, bener-bener bikin pertemanan baru, dan seru-seruan lah gitu. Nah, gue pengen sekarang kayak gitu lagi sebenarnya, bikin hal-hal kayak gitu lagi. Makanya kalau kalian berminat untuk yang kayak gitu, silahkan tulis di bagian komen. Kali aja kita bisa bikin sesuatu bareng-bareng. Ya, pasti banget. Sambil kalau misalkan pengen membantu terwujud juga secara alat segala macam, kita punya link Saweria di bawah. Nah, terima kasih Taufik Nobo. Ya, jadi kalau misalnya Wisnu, linknya udah ada di bawah, atau lo bisa langsung klik mana, Nu? Gue tampilin di video. Oh, siap. Itu linknya Wisnu. Linknya saya, yang ini. Linknya Taufik Nobo, udah ada?
Belum nanti. Bapak langsung bikin ya? Belum, nanti saya bikin dulu. Langsung bikin ya. Iya. Tapi ditampilin. 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 Sampah banget sih kelakuan. tapi kalau untuk yang podcast mungkin nggak bisa lihat kan ya. Jadi gue sebutin. Iya. Saweria.co. Ya, bukan .com ya. Saweria.co. Terus apa namanya itu garis miring ya. Wisnu Kumoro. Ya. Gitu. Nah, Dan inilah Taufik kelemahan Nobo, saya karena belum bikin. Ini Taufik Nobo nih, kemungkinan. Kemungkinan ya, bisa dicek lagi. saweria.co/Taufik Nobo. Ya, silakan. Pakai K ya, THUFIK. Pakai K. NOBO. Ya. Dan paling segini dulu lah. Ya. Gak lebih panjang dibandingkan videonya di channelnya Taufik, tapi semoga ini bisa merangkum. Mirip-mirip lah. Iya, merangkum apa yang kita bicarakan. Dan ini juga sebagai ajang reunian kami kembali 30-an podcast. Akhirnya ada konten sesuatu yang bisa dipublish. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Finally. Ini kemarin produktif banget loh Pak, kita Pak. Iya, asli sehari bikin 2. Gue lagi ngedit, abis ini sambil ngambil B-roll. Masya Allah. Bapak abis ini ngapain? Ngambil B-roll. Syuting B-roll produk. Iya. Sambil ngedit. Saya ngedit. abis ini lanjut syuting lagi Masya dengan set Allah. yang sama, dengan konsep podcast juga Pak. Luar biasa. Bapak Wisnu Kumoro ini super produktif. Iya, ini langsung janjian sama juga Pak, telepon juga saya. Siapa? Lewat Divi? jarak jauh. Divi? Enggak. Gue nggak tahu nih tayangnya yang mana duluan ya. Mungkin yang itu duluan malah. Oh, oke. Nggak tahu ya. Kayaknya. Karena ngebahasnya mengenai sebuah smartphone yang juga jadi concern Bapak kemarin tuh. Oh. Yaitu adalah Note 20 Ultra. Oish. Atau lebih lengkapnya Note 20 series. Jadi gue pengen ngobrolin hal ini sama orang yang menurut gue salah satu yang terbaik dalam hal fotografi dan videografi yang pernah gue kenal. Yaitu adalah Komaditya. Siap. Seru dong. Seru tuh cuy. Sama gue akan ngobrol sama Beli Putu Aditya. Janjian ini harusnya sekitar 11 menit lagi gue nelpon dia. Jadi siap Pak, kalau begitu saya undur diri. karena satuan waktunya Wita nih Pak. Saya harus ngepasin sama dia. Benar. Karena dia di Bali, gue di Jakarta. Iya. Kita tidak mungkin bisa bertemu dengan mudah ya, harus pakai rapid test. Saya di Tangerang. Terus kenapa? Mau ikut aja. Tapi kita beda provinsi sih Pak. Bener, Banten saya nih. KTP sih masih Jakarta. Agak kurang penting ya, kenapa makin lama makin gak penting. Tapi emang kita serandom itu sih. Iya. Ini kalau kalian berpikir ya yang nonton ini dipersiapin nih obrolan nih Taufik sama Wisnu. Ya Jawabannya adalah kali. tidak. Mana Yang kita ada. siapin cuma lampu dan kameranya. Benar. Gitu. Dan Lo masih kita bagus kalau ada lampu. teleponan Gua kayak kagak gini. Kenapa? Iya. Lo masih bagus ada lampu. Gue lampu rumah. Ya, ini malah lampu rumah gak gue nyalain, Rick. Oh gitu. Iya. Karena nggak ada, gue pindahin ke belakang gue. Jadi Iya benar kata Wisnu. Kita kalau ketemuan tuh ngobrol begini aja udah. Dan ya udahlah ya. Daripada nanti ada yang kesebut aneh-aneh, saya ngeri juga ngeditnya. Iya benar. Ini sudah menuju ke situ soalnya. Sudah menuju ke situ, jadi sudah tidak bisa direkam lagi. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan. Ini adalah sebuah konten yang nggak biasa sebenarnya gue bikin. Bagaimana gue harus bicara tanpa salah. Gue harus bicara secara nonstop tanpa salah, direkam kamera juga. Jadi kalian bisa ngeliat micro expression gue, ekspresinya Taufik ya. Benar. Dan ini semoga posisinya bener ya ketika gue nunjuk ke sana, Taufik ada di sana ya. Semoga. Balik video. Semoga. Gue lupa, yang mana sih lo di sini kan harusnya? Oh gitu. Ya semoga semua berjalan baik sampai konten ini bisa diterima oleh kalian. Siap. Dan ya, kalau ada kritik, saran, masukan silahkan sekali lagi tulis di bagian komen. Jangan lupa buat subscribe ke channelnya Taufik Nobo ya, youtube.com/taufiknobo. Betul, ya? betul. Tuh. Jangan lupa di follow juga Instagramnya, karena siapa tahu kita dapat endorsean Instagram berdua. Amin. Kalau ada yang nonton ini adalah brand yang ingin kami sponsorin di Instagram ya, karena kita lebih banyak sponsor di Instagram. Jadi silahkan ya kontak kami, mau joinan gak apa-apa juga. Kita ready. Harga bersaing.
Ada harga paket. bersaing. Ada harga paket Iya. untuk Instagram. Kita ntar omongin lagi harga Tenang paket. aja. Kita kemarin lupa. Ada harga paket. Kalau butuh MC virtual bisa? Kita berdua bisa. 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 Harga promo lah. Boleh. Belum pernah soalnya. Harga promo. Butuh konsultan? Harga promo. Saya siap bantu. Oh betul. Wisnu Konsultan. udah duluan. Tapi kita berdua bisa gabung lah. Bisa. Kita apa sih Nu yang nggak dipaketin Nu? Bisa, oke bisa. Iya. Ya. Ini ntar kemana-mana lagi. Cuma nih, satu. Apa? Cuma satu yang enggak iklan sampo. Oh, masih bisa sih. Masih bisa. Kemarin gue ditawarin, men. Gue ada sisa-sisa sedikit. Gue seriusan. Seriusan. Gue di email ditawarin sama salah satu merek sampo yang itu tuh. Adalah, lo pasti tahu lah Iya. kalau gue sebut. Yang cukup besar itu namanya. Oke. Yang huruf depannya itu. Apa sih? Kenapa gue gak jadi sebut? Karena gak jadi. Oke. Dan lo tau gak yang ditawarin siapa aja? Pasti Siapa? lo kaget. Lo. Gue dan Ibro. Kenapa keriting begitu dua-duanya sih? Nah, kenapa yang keriting-keriting yang ditawarin? Lagi Dan rambut kami berdua kan tidak bagus. bisa ngelurusin rambut maksudnya bagaimana? Gue curiga, nih beneran sampo ini atau Macarizo nih? Bentar No, baterai gua mati. Beneran mati? Baru mati. Audio kerekam kan? Audio kerekam. Oh yaudah, audio kerekam, yaudah, nggak apa-apa. Jadi sekian video kali ini karena Taufik mendadak mati kameranya, tapi audionya ada. Ya Fik ya? Ya beginilah. Mungkin yang Ada ditayangin, audionya, yang tapi ditayangin foto kameranya kali. mati. Yang ditayangin foto Jadi ala Zoom. gue tayangin foto di sini ya. Ini Taufik closingnya ada ya. Oke, jadi terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video-video random berikutnya. Siap. Dadah. Dah. Beli dah nih gua 6.000 apa? 6.600.